Perkenalkan, nama saya Azhara Chandrawindari. Saya NPM 2203050156. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi fonologi. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Yang kedua yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 3 faktor utama yang terlibat yaitu sumber tenaga seperti pernapasan. Ada juga alat ucap yang menimbulkan getaran pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan atau faring. Dan ada juga rongga pengubahan getaran. Proses pembentuk bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung. Prosesnya yaitu udara yang dihembuskan paru-paru akan mengalami perubahan pada pita. Yang kedua yaitu bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama sumber tenaga seperti pernafasan. Yang kedua alat ucap yang menimbulkan getaran pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan atau faring. Dan yang ketiga yaitu rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung. Prosesnya yaitu udara yang dihembuskan paru-paru akan mengalami perubahan pada pita suara yang terletak di pangkal tenggorokan atau faring. Gerakan membuka dan menutup pita suara menyebabkan udara di sekitar pita suara itu bergetar. Artikulator aktif atau seperti bibir di bawah, ujung lidah, daun lidah, telinga, dan lain-lain. Prosesnya yaitu udara yang dihembuskan paru-paru akan mengalami perubahan pada pita suara yang terletak di pangkal tenggorokan atau faring. Gerakan menyebabkan udara di sekitar pita suara itu bergetar. Artikulator aktif atau seperti bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, dan lain-lain menunjukkan titik artikulasi atau artikulator pasif seperti bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit lunak, langit-langit keras, dan lain-lain. Bekerja sama mengatur produksi bunyi bahasa. Perubahan bentuk saluran suara dikeluarkan melalui rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui mulut disebut oral, melalui hidung disebut bunyi nasal, dan sebagian keluar melalui mulut dan sebagian keluar dari hidung disebut dengan disengaukan. Vokal dan konsonan. Vokal yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu yang termasuk huruf vokal A, I, U, E, O. Yang kedua yaitu konsonan, merupakan bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator dan artikulator pasif dan artikulator aktif. Terdapat 23 bunyi konsonan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu B dan P. Selanjutnya ada diftong, adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasanya dikembangkan oleh 2 huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya bunyi au pada kata harimau. Yang kedua bunyi au, bunyi ai pada kata sungai. Dan selanjutnya itu ada gugus konsonan, merupakan deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya bunyi PR pada kata praktik, dan yang kedua bunyi TR pada kata sastra. Yang selanjutnya itu ada fonem dan grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem menuju ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambangan fonem dalam satu ejaan. Contohnya kata hangus, yaitu ada huruf H, A, Ng, U, dan S.
Selanjutnya yaitu ada suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Contoh, kata datang diucapkan dengan 2 hembusan nafas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu datang terdiri atas 2 suku kata. Bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut fonetik. Fonetik yang pertama yaitu akustik. Fonetik akustik membahas dan mendeskripsikan ciri-ciri fisik bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang kedua yaitu artikulator atau bisa disebut dengan menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Yang ketiga yaitu auditoris. Auditoris menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Yang selanjutnya yaitu bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna atau disebut juga fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya, kata mempelajari bunyi A yang berbeda pengucapannya pada kata alam, ikan, roda, atau meneliti bunyi U yang berbeda pengucapannya pada kata usil, tidur, tipu. Kesimpulannya fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.